Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, seberapa besar kehendak Allah, iradatullah, mengatur hidup kita? Apakah usaha dan pilihan kita benar-benar berarti, ataukah segala sesuatu telah ditetapkan mutlak? Bab ini akan membawa kita menyelami pemahaman dan makna kehendak Allah dalam Al-Quran melalui lensa tafsir-tafsir utama Islam, salaf, khalaf, hingga tasawuf. Al-Quran menggunakan setidaknya 3 istilah untuk konsep kehendak yang sangat mendalam. Iradah, kehendak mutlak. Ini adalah keputusan absolut Allah yang tidak bisa ditolak. Allah hanya perlu berfirman, kun fayakun, sebagaimana dalam Qs Yasin 3682. Masya, kehendak sesuai hikmah. Kehendak yang terkait dengan sunnatullah, sebab akibat dan pilihan yang diberikan kepada manusia. Namun, ia tetap berada dalam bingkai izin Allah. Kalian tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali Allah menghendaki. Qs Al-Insan 7630. Untuk menyelaraskan antara takdir dan perintah, mayoritas ulama Ahlus Sunnah membagi kehendak Allah menjadi 2 jenis utama. 1. Iradah kauniyah, kehendak universal. Ini adalah kehendak yang pasti terjadi, meliputi segala sesuatu di alam semesta, baik yang dicintai Allah seperti ketaatan, maupun yang tidak dicintai seperti kekufuran. Tafsir salaf seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan, Allah membiarkan kekufuran terjadi sebagai bagian dari ujian, tapi tidak berarti Allah mencintai kekufuran itu. Seluruh pilihan manusia tetap berada dalam wilayah kehendak universalnya. 2. Iradah syariah, kehendak syariat. Ini disebut juga iradah mahabbah atau yang dicintai. Ini adalah kehendak Allah dalam bentuk perintah, bimbingan, dan larangan. Bagaimana hubungan antara takdir mutlak dan ikhtiar kita? 3 mazhab tafsir memberikan jawaban yang menyempurnakan. A. Pandangan Ahlus Sunnah, Asy'ari Maturidi, konsep kasb, akuisisi. Allah lah yang menciptakan seluruh perbuatan manusia, namun manusia yang mengambil atau mengakuisisi perbuatan itu. Analogi, ibarat listrik milik PLN, kehendak Allah, tapi keputusan menyalakan saklar ada di tangan kita, ikhtiar manusia. Kita punya pilihan, tapi tetap dalam wilayah izin Allah. B. Pandangan salaf, Ibnu Taimiyah. Mereka menegaskan bahwa manusia memiliki iradah, kehendak, dan kudrah, kekuatan yang nyata. Allah memberikan ruang bagi usaha manusia, namun kehendak Allah lah yang menyempurnakan dan memperkenankannya terjadi. C. Pandangan tasawuf, Al-Junaid, Ibnu Arabi. Para sufi memandang kehendak Allah dalam 3 tingkat, dan puncaknya adalah kehendak hakikoh, kebenaran sejati. Tingkat arif billah, ia menyadari bahwa la mustaq illa lillah, tidak ada yang menghendaki selain Allah melalui hambanya. Kehendak hamba tenggelam dalam kehendak Allah. Ini bukan meniadakan usaha, melainkan kesadaran batin tertinggi bahwa setiap gerakan adalah tempat terjadinya iradah ilahi. Contohnya, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, Qs Al-Baqarah 2185. Kehendak ini tidak selalu terjadi di dunia, karena manusia memiliki pilihan untuk menolak. Tafsir Al-Qurtubi dan Ar-Razi menekankan bahwa ini adalah bentuk rahmat dan bimbingannya. Qadar, qadha, penetapan dan pelaksanaan. Qadar adalah ukuran dan prosesnya, sementara qadha adalah keputusan final. Ayat kuncinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Qs Al-Ahzab 3338. Dari seluruh tinjauan tafsir, kita dapati kesimpulan yang menenangkan. Allah berkehendak mutlak atas segala sesuatu, iradah kauniyah. Manusia diberi ruang berusaha, iradah syariah. Inilah makna dari ayat, bukan kamu yang melempar, tetapi Allah yang melempar. Qs Al-Anfal 8:17. Ketaatan adalah mengejar iradah syariah yang dicintai. Semua yang terjadi adalah iradah kauniyah yang pasti terjadi. Memahami iradah Allah mengajarkan kita untuk tidak sombong saat berhasil dan tidak putus asa saat gagal. Semua adalah manifestasi dari kehendaknya yang maha bijaksana. Semoga pembahasan ini menambah khazanah keimanan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten mendalam lainnya. Sampai jumpa. Pada akhirnya, kita harus beramal dan berikhtiar sesuai syariat, sambil menerima dan melihat hikmah takdir dengan hati seorang arif billah.